Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat aplikasi kasir, saya menggunakan 3 sheet kerja. Yang pertama, sheet transaksi. Sheet transaksi ini digunakan untuk mencatat sementara transaksi yang sedang dilakukan sebelum di-print ke nota. Kemudian sheet print sebagai template untuk struk notanya, dan kemudian sheet data barang sebagai database untuk produk yang kita jual, dan database nama-nama kasir. Oke, langsung aja kita buat interface-nya. Kita gunain Visual Basic, kemudian kita insert user form. Kita langsung aja atur untuk height sama weight-nya. Untuk height kita bikin 780, kemudian untuk weight-nya kita bikin 1420. Oke, selanjutnya kita tambahin multipack. Oke, kita langsung aja atur height-nya kita bikin 625, kemudian untuk weight kita bikin 1250. Kemudian untuk tab orientation-nya kita bikin jadi nomor 2, sama stylenya kita bikin nomor 1. Oke, untuk size tabnya, untuk height kita bikin 40, untuk weight kita bikin 100. Kita tambahin satu pack lagi, kemudian kita ganti captionnya. Yang pertama kita ganti jadi transaksi, kemudian yang kedua kita ganti input barang, kemudian yang ketiga kita ganti jadi pengaturan. Jadi nanti kita akan mempunyai 3 pack atau 3 menu yang bisa digunakan di aplikasinya. Pertama menu transaksi, menu input barang, kemudian menu pengaturan. Oke, kita bisa atur warnanya. Untuk user form kita ganti aja, untuk back colornya kita ganti biru, kemudian untuk multipack kita ganti biru juga. Oke, kita bisa cek. Oke, kurang lebih nanti seperti ini. Selanjutnya kita tambahin beberapa combo box dan text box. Kita tambahin dulu untuk combo box-nya, kita atur dulu, kemudian kita tambahin text box juga, sama kita tambahin text box juga, kemudian kita beri label. Yang pertama ini kita beri label kasir, jadi nanti di sini sebagai kasir yang melayani. Oke, kita atur. Kemudian untuk combo box kita jadi 35. Oke, kemudian untuk fontnya kita ganti jadi 22. Oke, kita cek. Oke, udah bisa. Kemudian kita juga tambahin list box. Ini nanti digunain buat menampilkan data sementara atau yang di sheet transaksi tadi akan ditampilin di sini di list box ini. Oke, kita atur ini. Oke, yang ini kita atur. Ini nanti digunain buat nomor nota. Untuk height-nya kita bikin 32, kemudian weight kita bikin jadi 90, kemudian untuk tanggal, untuk weight-nya kita bikin jadi 165. Oke, kemudian untuk nama kasir, untuk weight-nya kita bikin 210. Untuk list box kita ganti, untuk height-nya kita ganti jadi 570, dan weight-nya kita ganti jadi 495.
Oke, kita geser. Oke, kemudian kita tambahin combo box satu lagi. Ini nanti digunain buat nama barangnya atau nama barang yang akan di input. Kita beri label, kita beri nama barang. Oke, kita atur untuk height-nya, kita atur jadi 35. Kemudian untuk weight-nya kita bikin jadi 354. Oke, kita ratain. Kemudian kita tambahin text box lagi. Ini nanti digunain buat quantity. Kemudian kita tambahin label, kita beri nama quantity. Kemudian kita tambahin text box lagi buat harga, kita beri label harga. Kemudian kita tambahin text box jumlah, kita tambahin label juga, kita beri nama jumlah. Kemudian kita tambahin comment button, ini buat input sama buat hapus barang. Seumpama pembeli tidak jadi membeli, jadi bisa kita hapus, kita langsung aja beri ikonnya. Kemudian kita ke picture. Oke, kita beri simbol input. Kemudian yang hapus kita beri simbol tong sampah. Oke, tinggal kita atur untuk size-nya. Oke, selanjutnya kita tambahin text box lagi. Kita tambahin di sini 3 text box. Ini nanti sebagai total, kemudian pembayaran sama kembalian. Oke, kita atur dulu, dan kita blok, kita ganti untuk height sama weight-nya. Untuk height kita bikin jadi 32, kemudian untuk weight kita ganti jadi 285. Oke, kemudian kita beri label, kita beri label 3 label. Label yang pertama kita ganti jadi total. Kemudian label kedua kita ganti jadi bayar, dan label ketiga kita ganti jadi kembalian. Kita tambahin comment button, satu comment button. Ini nanti digunain buat tombol bayar. Jadi seumpama pelanggan sudah memberikan uang, tinggal kita masukin ke text box bayar ini, kemudian tinggal kita klik, maka akan muncul kembaliannya berapa. Oke, kita beri picture-nya dulu. Oke, kita beri ini. Oke, kemudian kita tambahin 2 text box. Ini pertama buat total item sama buat total quantity. Kita beri label. Oke, ini total item. Jadi total item sebagai total jenis yang barang dibelinya. Kemudian untuk total quantity sebagai total banyak jumlah barang yang dibeli. Oke, quantity. Selanjutnya kita tambahin 3 comment button. Yang pertama buat membuat nota baru, kemudian yang kedua buat membuat stroke, kemudian yang ketiga buat print. Kita langsung beri logonya atau ikonnya sama new, kemudian yang keranjang
sorry, yang ini kita hapus, kita ganti jadi comment button. Oke, yang ini simbol print. Oke, selanjutnya kita atur untuk textbox-nya, untuk fontnya kita atur, kita blok semuanya, kemudian kita ke font, kita ganti jadi 22. Oke, kita tag. Oke, yang ini sama, kita ganti jadi 22 juga. Untuk semua textbox kita bikin jadi 22 untuk size nya, jadi kita atur semuanya dulu. Oke, yang ini juga 22. Kemudian untuk labelnya kita atur juga jadi fontnya 22. Sama, yang ini kita atur jadi 22 juga. Jadi untuk font biar sama semua, kita ganti jadi size 22. Oke, atau yang ini kita bikin 16 saja. Oke, untuk total berarti kita ganti jadi 16. Oke, kita atur. Kemudian untuk quantity kita ganti jadi 22. Oke, kita ganti 22 udah. Dan kita tinggal atur posisinya. Oke, kita cek dulu, kita rapiin biar dilihatnya enak, atau ini biar cukup, kita kembali aja. Oke, kita bikin tulisan kembali doang. Untuk size nya udah kita atur, kemudian tinggal kita untuk posisinya kita atur dikit. Oke, untuk posisi kurang lebih seperti ini aja. Kemudian kita tambahin label untuk di atasnya sebagai logo tokonya. Kita klik, kemudian kita picture, kita beri logo ini aja. Oke, kemudian kita tambahin label juga untuk nama toko, kita beri nama aplikasi kasir toko komputer. Kemudian kita atur fontnya, kita ganti jadi 72. Oke, kita atur untuk ketinggiannya, kemudian kita bikin jadi bold biar kelihatan. Oke, untuk posisi teksnya seperti ini aja. Kita cek dulu. Oke, kita kecilin ini seperti ininya, agak lebaran, kita kecilin jadi fontnya kita bikin jadi 60. Oke, cukup seperti ini aja, dan kita geser, kita cek. Oke, kemudian selanjutnya kita bikin textbox di input barang, kita bikin textboxnya. Oke, untuk di input barang kita bikin textboxnya, kita bikin 3 textbox. Oke, yang pertama sebagai total atau total barang yang sudah ada di database. Kita beri label total barang, kemudian kita atur fontnya, kita ganti jadi 22. Oke, kita bikin bold, kemudian size 22. Oke, kita atur untuk posisinya. Kemudian textbox yang kedua sebagai nama barang, kemudian textbox yang ketiga sebagai harga. Oke, kita taruh di sini dan kita beri label nama barang sama harga barang. Kemudian kita blok, kita atur
size fontnya kita bikin jadi 22. Oke, kita atur posisinya dulu. Kemudian untuk font di textbooknya kita atur juga jadi 22 juga. Oke, kita ke font, kemudian kita bikin bold, size nya kita bikin 22. Oke, kita cek. Oke, kemudian kita kecilin. Oke, kemudian kita atur untuk posisinya kita taruh di sini, atau kita bikin atau kita gedein jadi 30-an untuk fontnya biar lebih lebar. Nah, kita bikin 28 aja. Oke, dan kita atur size nya. Oke, selanjutnya kita tambahin satu command button. Ini sebagai command button save. Oke, kita ke picture dan kita beri yang ini aja. Oke, kita atur size nya. Oke, kemudian kita cek. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk yang transaksi juga sudah bisa, tinggal yang pengaturan. Oke, untuk pengaturan kita tambahin satu combo box dan 2 text box. Oke, kita tambahin dulu. Kemudian kita atur untuk size nya kita bikin jadi font size 28. Oke, kemudian tinggal kita atur untuk text box sama combo box-nya. Kemudian kita beri label, ini nama barang, kemudian yang ini harga barang, kemudian kita atur untuk fontnya kita bikin jadi 22. Kemudian kita atur untuk posisinya kita setting dulu. Oke, kemudian kita tambahin 3 command button. Yang pertama sebagai pencarian, kemudian pengaturan sama save. Oke, untuk pencarian kita beri icon atau picture, kita beri yang ini aja. Kemudian untuk yang pengaturan kita beri juga. Oke, yang ini juga kita beri. Save nya yang ini aja. Oke, tinggal kita atur untuk posisi sama size nya. Oke, kita cek dulu. Oke, udah bisa. Input barang juga udah bisa, sama transaksi juga sudah bisa. Selanjutnya tinggal kita bikin programnya. Untuk programnya akan saya buat di next video. Oke, untuk tutorial ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.